Tetapi ini masalahnya yang juara adalah daerah khusus ibu kota. Apalagi ada program andalan Kartu Jakarta Pintar ditambahi plus oleh Bapak Anies. Di tengah kemegahan JIS dan KJP yang ditambahi plus, ada angka anak putus sekolah yang begitu tinggi. Ya anak-anak ada juga ya sekolah di situ di kayak macam yayasan gitu, ada juga kalau sore TK tuh di dekat kali itu. Nah, Kalau hanya membangun kota yang megah, Fir'aun pun dulu bisa membangun kota yang megah. Selama ini, kalau kita bicara pendidikan, kita sebenarnya berbicara perpindahan ruang. Kalau ada laporan yayasan pendidikan, pasti alhamdulillah kita bangun gedung, kita bangun ruang perpustakaan, bangun ruang ini, bangun ruang itu. Loh, ini dinas pekerjaan umum atau dinas pendidikan? Karena yang diceritain pasti barang mati. Nah, perkataan-perkataan tersebut adalah pernyataan yang pernah dilontarkan oleh Bapak Anies Baswedan. Tetapi menurut saya, apa yang dikatakan oleh Bapak Anies itu keren. Sebab pembangunan di Jakarta itu sudah begitu pesat dibandingkan dengan provinsi lainnya. Ya wajar, itu kan daerah khusus ibu kota. Apalagi kalau dibandingkan dengan pembangunan yang ada di luar Pulau Jawa, itu sangat jauh. Itu mengapa Bapak Jokowi itu fokus membangun infrastruktur yang ada di luar Pulau Jawa. Setelah itu baru fokus kepada sumber daya manusianya. Pembangunan di Jakarta itu harusnya memang cukup bersifat yang mendesak saja. Misalnya pembangunan untuk menunjang normalisasi aliran sungai agar mencegah banjir yang kerap terjadi di DKI Jakarta, atau mendukung moda transportasi yang dapat mengurai kemacetan di Jakarta. Wah, makan. Ya udah. Iya Pak, betul. Udah dipesan. Pemimpin Jakarta itu ya memang harus fokus kepada sumber daya manusianya, yaitu terkait pendidikan. Sebab di kota metropolitan tersebut butuh skill tinggi agar mampu bersaing. Selain itu, untuk menumbuhkan pribadi-pribadi yang mumpuni agar Jakarta itu menjadi kota yang tertata dan peduli pada lingkungannya. Dan sesama tentunya, karena namanya kota metropolitan itu sangat rentan permasalahan-permasalahan sosial terjadi. Tapi sayangnya, dari data yang dilansir oleh Kata Data, yang diambil dari data BPS, tingkat anak putus sekolah di DKI Jakarta itu menempati urutan pertama secara nasional. Bisa dibayangkan, di DKI Jakarta, itu angka putus sekolahnya begitu tinggi. Angka anak putus sekolah dasar di Jakarta, ini tertinggi diikuti oleh Kalimantan Utara, Gorontalo, Papua, dan Sulawesi Selatan di urutan yang kelima. Ini sangat mencengangkan, sekaligus mengkhawatirkan. Saya kira anak putus sekolah di masa SD itu sudah nggak ada lagi di zaman ini. Sebab di kampung saya saja, itu saya sudah jarang mendengar ada anak putus sekolah. Apalagi itu di tingkat dasar. Di Jakarta, kalau tidak salah, Pak Anies ini menambahkan KJP, program gubernur sebelumnya ini ditambahi dengan plus. Tapi kok justru tingkat putus sekolahnya jadi tinggi. Ini apa sebenarnya yang terjadi? Akar permasalahannya harus dicari. Sebab kalau di luar Jakarta mungkin masih bisa dimaklumi karena akibat infrastruktur yang belum merata, sehingga terbatasnya sekolah atau jarak tempuh yang begitu jauh sehingga ada anak putus sekolah. Tetapi ini masalahnya yang juara adalah daerah khusus ibu kota. Apalagi ada program andalan Kartu Jakarta Pintar ditambahi plus oleh Bapak Anies. Ya sudahlah, mari kita langsung saja mencoba mencari akar permasalahannya. Mengapa meskipun ada KJP plus itu tetap terjadi angka putus sekolah yang begitu tinggi di Jakarta? Langsung aja, mungkin kemungkinan yang pertama adalah KJP di masa Pak Anies ini disalahgunakan, yaitu untuk keperluan yang bukan untuk pendidikan. Sebab KJP di zaman Bapak Anies ini boleh ditarik tunai. Berbeda dengan KJP di zaman Gubernur Ahok yang nggak boleh ditarik tunai. Ini bukan soal membandingkan, tapi kita mencoba mencari akar permasalahannya kenapa KJP ini tidak efektif untuk membantu program pendidikan di DKI Jakarta. Lalu yang kedua,
Kemungkinannya adalah bisa jadi KJP Plus ini tidak tepat sasaran akibat pendataan yang tidak pas atau tidak benar. Soalnya kalau kita ngomong soal data, Pemprov DKI Jakarta ini kerap terjadi kesalahan data. Salah satunya itu yang paling fatal adalah termasuk kelebihan bayar gaji PNS itu hingga 49%. Ini nyaris setengahnya sendiri salahnya. Ini angka yang sangat luar biasa dan seharusnya tidak bisa ditolerir lagi. Tetapi ya itu selesai dengan pengembalian kelebihan bayar tersebut, ya sudahlah, tak apalah. Atau kemungkinan karena pendataan atau sistem itu yang kurang baik, maka program KJP Plus ini disalahgunakan atau dijadikan bancakan oleh penguasa-penguasa kecil yang paling berada di bawah, yaitu orang-orang yang berwenang untuk mendata siapa saja yang mendapat KJP ini. Ya misalnya, saudara-saudaranya walaupun mampu itu dikasih KJP. Ya, kita tidak ada yang tahu karena kemungkinan besar ini kontrolnya kurang. Hal di atas itu hanya kemungkinan, ya berdasarkan analisa kasar saja. Tetapi ini bukan soal benci terhadap Pak Anies. Ini adalah kritik yang benar-benar murni sebagai bentuk kepedulian kita pada keluarga-keluarga di DKI Jakarta yang anaknya putus sekolah sejak SD. Pendidikan itu adalah hal yang penting bagi kehidupan seorang anak. Itu adalah bekal untuk mereka melangkah di masa depan. Ya kembali saya memang sepakat dengan pernyataan Pak Anies yang sebelumnya, bahwa pembangunan itu bukan hanya soal pembangunan berupa benda mati atau ya misalnya pembangunan stadion seperti JIS atau arena balap Formula E, tetapi pendidikan ini adalah hal yang paling penting karena pembangunan sumber daya manusia ini adalah investasi masa depan bagi individu si anak, keluarga, hingga pada akhirnya investasi negara di masa depan. Saya rasa udah itu aja. Salam Cak Anton.